Assalamualaikum para pecinta bridge dimanapun kalian berada. Kita ketemu lagi dalam channel bridge-nya Syahrial Ali. Channel bridge kebanggaan kita semua. Kami ingin melanjutkan project LTPB1 on video. Kali ini dengan tema pseudo finesse. Saat yang tepat untuk tidak finesse. Ingat, kita telah mempelajari bahwa As King ketemu double tone kecil dan As dan King terpisah ini adalah sama ya, dilihat dari tujuan pasangan memenangkan trik. Kedua kombinasi ini akan menghasilkan dua trik bagi pasangan utara selatan. Secara umum kita lihat bahwa bila mana semua kartu tinggi utara selatan berurutan, seperti contoh di atas, tidak jadi masalah. Bagaimanapun beragamnya pembagian di antara tangan utara dan selatan. Ya. Jumlah trik yang sama selalu ada bagi pasangan itu. Misalkan kita ambil kombinasi finesse pertama, di mana di sana kita pelajari seperti ini ya. Dan memindahkan speed queen ke utara ya. Akankah ada perbedaannya pada potensi memenangkan trik bagi utara selatan? Ada nggak bedanya? Mari kita lihat. Kita tahu bahwa selatan pegang as queen spade. Utara selatan bisa memenangkan dua trik di warna ini bila mana timur pegang king spade. Dengan lead datang dari utara. Speed king timur terjebak dalam finesse ya. Coba perhatikan apa yang terjadi jika speed as dan speed queen terpisah di antara tangan. Masih bisakah utara selatan memenangkan dua trik bila timur pegang speed king? Tidak. Kita sudah tahu bahwa lead dari tangan selatan tidak akan berhasil ya. Memainkan speed as akan mempromosikan speed king. Lead speed 2 akan membiarkan timur memenangkan trik pertama dengan speed king. Ya, kalau speed 2 dulu mulainya, kingnya menang. Kalau as dulunya, as duluan, king speednya promosi ya. Jadi jika utara selatan ingin punya harapan mendapatkan trik kedua, lead harus datang dari tangan utara. Kali ini utara punya pilihan, dia dapat lead speed 3 ataupun speed queen. Misalkan utara lead speed 3. Kini giliran timur untuk main dan timur harus memutuskan antara speed king dan speed jack. Speed king tidak akan bekerja baik. Selatan akan memenangkan dengan speed as dan speed queen utara akan jadi kartu speed tertinggi. Utara selatan akan mendapatkan dua trik speed. Defender harus berjuang di medan perang untuk trik kedua. Tetapi jika timur memainkan speed jack, bukannya speed king, pada trik pertama, aneh bagi selatan jika memainkan speed 2 saat ini. Speed jack timur akan memenangkan trik. Barat ikut dan selatan memenangkan trik pertama. Tetapi speed king timur akan memenangkan trik kedua. Trik kedua ya, utara selatan hanya mendapatkan satu trik. Terima kasih, permainan yang akurat dari speed jack timur.
Jadi, lead speed 3 dari utara menghasilkan hanya satu trik bagi utara selatan, seperti semula. Misalkan Queen speed dimainkan dari utara, bukannya speed 3. Apakah ini bentuk lain dari finesse? Queen speed dimainkan dari utara dan fokus kembali ke timur. Dia bisa memainkan speed king atau speed jack. Anggap bahwa timur mencoba speed jack, kartu yang bekerja begitu baik ketika speed 3 dimainkan dari tangan utara. Utara selatan kini memenangkan 2 trik dengan memainkan speed 2 dan bukannya speed as dari tangannya. Barat ikut dan speed queen utara memenangkan trik pertama. Speed as sudah pasti memenangkan trik kedua. Jadi utara selatan memenangkan 2 trik. Apakah Anda melihat kepalsuan dalam kegembiraan utara selatan? Timur harus memainkan speed king sebagai ganti speed jack pada trik pertama menindih queen speed utara, ya. Setelah speed king timur menindih speed queen utara, selatan berada dalam dilema. Memainkan speed as, speed 2 berarti membiarkan timur memenangkan trik pertama. Memainkan speed 2 berarti membiarkan timur memenangkan trik pertama dengan speed king. Speed as juga tidak akan lebih baik. Selatan memenangkan trik pertama, tetapi speed jack timur memenangkan kendali untuk trik kedua. Sekali lagi, utara selatan hanya mendapatkan 1 trik dengan permainan cantik dari timur. Konsep yang mewajibkan timur menindih queen speed dengan king sangatlah penting untuk dimengerti. Jika timur tidak menindih queen speed dengan memainkan speed jack misalnya, selatan akan memainkan speed 2 dan memenangkan trik yang bukan jatahnya. Dengan menindih queen speed dengan kingnya, timur telah mengorbankan speed terbaiknya untuk speed as selatan. Pada saat yang sama, permainan speed king timur telah mempromosikan speed jacknya menjadi speed tertinggi. Utara selatan hanya kebagian 1 trik saja. King jack speed timur membuat queen speed utara tidak berdaya. Timur harus memainkan jack jika utara memainkan speed 3. Tetapi dia harus menindih dengan king speed jika utara memainkan speed queen. Salah satu aturan dalam bridge yang terkenal menyarankan timur memainkan speed king bila queen speed dimainkan. Selalu tindih honor dengan honor. Honor adalah setiap kartu angka 10 dan di atasnya. Anda pernah mendengar sebelumnya? Dan Anda akan mendengarnya lagi juga. Tidak ada kata selalu dalam bridge. Biasanya, tindih honor dengan honor adalah ungkapan yang lebih akurat. Unsur pasangan dalam bridge dapat lebih digambarkan dengan memperhatikan kombinasi ini.
Misalkan gambar di sebelah kiri, speed jack-nya kita pindahkan dari timur ke barat ya, seperti ini. Ketika speed queen dimainkan dari utara, timur tindih dengan speed king. Selatan menang dengan speed as. Dan barat ikut tentu dengan speed 9 ya. Pada kombinasi asal di sebelah kiri, pengorbanan timur atas king speed-nya mendapatkan untung langsung, mempromosikan speed jack-nya sebagai speed sisa tertinggi ya. Kalau di sini kan dia queen, king, as, speed jack-nya jadi tua ya, jadi tertinggi. Pada diagram sebelah yang sebelah kanan, barat yang pegang speed jack. Setelah queen speed, king speed, dan as speed tumbang, barat ya, barat nih bukannya timur akan mampu memenangkan trik kedua dengan speed jack-nya. Untungnya timur dan barat adalah partner, sehingga timur tak keberatan mengorbankan speed king-nya yang menjadikan speed jack partnernya sebagai kartu menang. Apa yang dibuktikan kombinasi ini ialah bahwa dari pandangan utara dan selatan tidak ada untungnya memainkan queen speed dari kombinasi ini. Kendati timur pegang speed king, pseudo finesse ya, finesse tipuan ini tidak akan bekerja. Timur akan menindih queen speed dengan speed king. Setelah selatan menang dengan speed as, speed jack yang dipunyai salah seorang defender akan promosi menjadi speed tertinggi. Utara selatan hanya akan dapat satu trik seperti semula. Moral dari cerita ini ialah selatan bisa juga lead speed as pada kombinasi ini. Permainan ini hampir tidak mungkin mendapatkan trik kedua. Tetapi ada peluang sangat kecil, yaitu seorang defender hanya pegang satu lembar speed, dan itu adalah speed king. Mungkin ke-9 speed di luar terbagi di timur barat seperti di atas. Dalam kasus ini, speed king akan jatuh oleh speed as dan speed queen akan memenangkan trik kedua. Lead speed as dengan harapan speed king akan jatuh tidak besar peluangnya. Iyalah kecil sekali malah. Tapi inilah satu-satunya peluang yang dimiliki utara selatan. Ya, yang dimiliki oleh utara selatan. Lead speed queen tidak pernah akan menghasilkan trik kedua. Tentunya kalau Mbak Timur tindih honor ya. Bila mana speed queen, king, dan as semua dimainkan pada trik pertama, speed jack akan memenangkan trik kedua. Jika utara yang punya kartu itu, bukannya salah seorang defender, ini akan membuat perbedaan besar dalam prospek trik menang untuk utara selatan. Kini utara telah didukung oleh speed jack. Benar bagi utara untuk lead speed queen atau jack sama saja, karena keduanya setara. Timur tidak bisa memainkan speed 10 kali ini. Selatan akan memainkan speed 2 dan memenangkan 2 trik. Timur karena tindih dengan speed king. Suatu permainan yang bekerja baik ketika salah seorang defender pegang speed jack. Dengan speed jack di tangan utara, bagaimanapun tindihan timur dengan speed king tidaklah membantu. Selatan memainkan speed as dan barat ikut dengan speed 8.
As speed, king speed, dan queen speed telah berjatuhan. Jadi speed jack adalah kartu tertinggi di spade. Utara pegang kartu itu, jadi utara selatan mendapatkan 2 trik. Permainan timur tidak berpengaruh. Dengan speed jack di utara tidak ada yang bisa diperbuat timur. Ini adalah finesse yang legitimate ya. Yang benar ya, yang finesse biasa ini mah. Pada kombinasi-kombinasi ini, speed queen atau jack harus di lead untuk finesse yang legitimate, bukan yang palsu ya. Jika pemain berikutnya tindih dengan speed king, Anda bisa memenangkan trik pertama dengan speed as dan memenangkan trik kedua di tangan Anda yang lead tadi. Jika defender memainkan speed kecil, mainkan speed 2, Anda akan memenangkan 2 trik bila mana speed king ada di bawah as. Jika speed king ada di atas speed as, Anda hanya akan memenangkan 1 trik speed as saja. Tetapi Anda masih dapat usaha nilai A untuk usaha Anda ya. Pegangan di sebelah kiri sama bagusnya dengan yang di sebelah kanan ya. Pegang queen ke jack di hadapan as sama baiknya dengan pegang kartu-kartu kecil di hadapan as queen. Pada kedua kombinasi ini, 2 trik dapat dimenangkan dengan finesse yang sukses. Pegangan di sebelah kiri sama dengan pegangan di sebelah kanan dipandang dari potensi memenangkan trik. Keempat kombinasi di atas dapat memenangkan 2 trik dengan finesse yang sukses. Lead harus dimulai dari tangan di seberang speed as. Speed king harus dipegang defender di bawah speed as ya untuk sukses ya. Oke guys, demikian penjelasan tentang pseudo finesse, saat yang tepat untuk tidak finesse. Ditunggu komen, like, dan share-nya. Dukungan rekan-rekan semua adalah energi bagi kami dalam membuat video berkualitas lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.